Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe aja dulu, siapa tahu aja nanti jatuh cinta. Wadaw, selamat menonton. Ahlan wa sahlan, welcome back to my YouTube channel Valentino Shogi. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang belum tahu siapa saya itu vlogger yang ada di Dubai kebetulan. Dan gini teman-teman, kali ini saya akan membicarakan tentang dua tipe tempat tinggal yang berada di Dubai. Yang pertama adalah live out. Live out itu kayak kita ngekos di luar. Dan yang kedua itu akomodasi dari perusahaan. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang nanyain, "Bang, kalau ngekos di Dubai itu harganya berapa? Terus gimana caranya? Harganya gini-gitunya," gitu kan. Jadi sekarang saya mau membahas untuk yang pertama yang kayak kosan. Kalau di Indonesia kita bilang disebut kosan. Nah, di Dubai itu sebenarnya berbeda. Kita tuh nggak punya kosan yang kayak harian, tempat tinggal motel kayak gitu harian, atau yang bulanan murah harganya gitu kayak di Indonesia. Kalau di Dubai itu sebenarnya kayak kosan gitu harganya termasuk terbilangnya mahal. Minimal per bulannya itu sekitar 700 dirham. Nah, 700 dirham itu kalian sekamar bisa 6 orang. Nah, kayak tempat yang saya tinggalin ini kita disebutnya live out gitu. Nah, live out ini jenis kamarnya berbeda-beda. Kayak kamar saya ini jenisnya studio room. Ada juga one bedroom. Ada juga 2 bedroom. Dan yang pasti yang lainnya. Dan jadi gini teman-teman, untuk harganya pun kayak yang saya ngebahas tentang studio saya aja nih. Studio saya tahun kemarin itu saya bayar per tahunnya itu 30.000 dirham. Itu per 1 tahun. Jadi jatuhnya per 1 bulan itu 2.500 dirham. Nah, sebenarnya untuk harga 30.000 ini tuh standaran di sini International City. Kalau untuk daerah Sharjah di sana itu mungkin lebih murah, bisa sampai 20.000, tapi yang pasti kita harus punya kendaraan sendiri karena di sana aksesnya susah kalau nggak punya kendaraan sendiri seperti di International City ini. Karena di International City ini kita punya bis gitu, jadi public bus, jadi gampang gitu transportnya. Jadi makanya tempatnya agak terhitung sedikit mahal, tapi ini udah paling murah sebenarnya di daerah Dubai gitu. Kenapa saya bilang harganya mahal? Ya ini emang termasuk mahal kalau misalkan untuk kita yang baru pertama kali datang ke UAE, ke Dubai atau Abu Dhabi gitu. Karena untuk biaya gaji kita yang kita dapat itu nggak sesuai sama harga kosan gitu. Dan rata-rata sebenarnya harganya itu variatif, kayak one bedroom, 2 bedroom itu naik turun. Itu sebenarnya itu tergantung sama brokernya. Dan yang paling gak enak itu persyaratannya agak ribet. Oke, kayak saya kemarin, saya jadi ini harga dari 30.000 teman-teman. Saya itu dibagi 4 kali bayar. Jadi per 3 bulan saya harus bayar sejumlah 7.500 dirham. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke kosan ini, jadi kita harus menyiapkan uang 7.500 untuk per 3 bulan ke depan. Dan ada macam-macam biaya kayak deposit untuk agent fee, ada uang deposit untuk bank, ada uang buat dewa-dewa itu listrik sama air, macam-macam pokoknya, ada ejari. Jadi total tuh kemarin saya harus bayar hampir 15.000 dirham untuk pas pertama kali masuk. Jadi itu jumlah yang cukup banyak gitu, 15.000 dirham sekitar 60 jutaan sekali masuk untuk per 3 bulan ke depan. Seterusnya kita per 3 bulan cuma bayar 7.500 gitu. Jadi intinya yang tadi 30.000 dibagi 4 kali bayar per 3 bulan jadi 7.500. Nah, dari 2.500 per bulan ini saya itu harus bayar listriknya berbeda. Kalau misalkan musim dingin, oke, agak enak. Selama 6 bulan musim dingin harga listriknya mungkin nggak lebih dari 300 dirham. Tapi kalau musim panas kita benar-benar harus pakai AC. Walaupun malam itu panasnya amit-amit, jadi kita harus benar-benar pakai AC ya, sekitar per bulanan bisa 500 sampai 600 dirham gitu, tergantung pemakaian. Nah, setelah itu, selain itu juga kita harus pakai mengeluarkan transport sendiri untuk biaya
perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Dan selain itu, yang terakhir itu tentang internet. Internet itu kayak saya kemarin bisa sharing sama tetangga sebelah di belakang, itu jadi biasanya per bulan 300 dirham, itu saya sharing sama 5 orang, jadi cuma 60 dirham saya bayar per bulan. Jadi yang harus kita bayar itu per bulan harga kamar, harga listrik, harga internet, sama transportasi. Dan itu yang harus kalian pikirkan sebelum kalian kesini gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian dapat living out, misalkan pengen living out atau dapat uang untuk living out, kalian harus kalkulasiin itu, transport, tempat tinggal, wifi, sama listrik. Nah, misalkan ada pertanyaan dari kalian, ada nggak bang cara ngiritnya? Cara ngiritnya tergantung, kayak oke, saya kasih tahu sama kalian, saya sebulan dapat 4.000 dirham hanya untuk tempat tinggal saya gitu. Jadi saya per bulan saya bayar 2.500, saya masih punya uang 1.500 kelebihannya. Dan listrik kayak yang tadi saya bilang sekitar 300 sampai 600. Let's say kita taruh di middle 500 dirham. Jadi 2,5 tambah 500 dirham udah 3.000. Dan transport kebetulan saya pakai yang 550 dirham per 3 bulan gitu. Jadi sekitar 180 dirhaman sampai 200 dirham lah let's say gitu. Jadi 3.200 dirham sama internet 60 ya 3.260 kan. Jadi saya masih uang ekstra dari 4.000 itu gitu. Nah, jadi uang yang ekstra yang tadi ada kelebihannya itu saya gunakan untuk keperluan pribadi, karena memang jatah dari kantor 4.000 dan terserah kalian mau cari tempat tinggal yang 700 dirham per bulan, cari yang 2.500. Jadi kantor beri uang segitu dan sisanya itu untuk kita. Itu pintar-pintarnya kalian. Berhubung saya tinggal sama istri saya, jadi saya otomatis ngambil kamar yang lebih besar. Nah, dan kebetulan istri saya juga kerja dan dia juga dapat uang untuk tempat tinggal di luar, dan uang yang dia dapatkan itu kan tidak digunakan, jadi ya itu juga untuk simpanan kita lagi gitu. Nah, sebelum ke pembahasan yang selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu, tombol subscribe-nya, biar saya lebih semangat lagi. Dan nantinya kalian boleh nanya apapun yang misalkan kalian masih ada keluhan untuk pertanyaan tentang tempat tinggal dan kosan di Dubai. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang selalu saya sarankan sama teman-teman yang mereka yang sering nge-DM saya, bang, saya pengen tinggal di Dubai gini-gini gitu, lebih baik seperti apa? Ya, ini yang sangat saya sarankan, tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan. Karena apa? Oke, sekamar bisa 2, 3, 4, 5 sampai 6 orang, tapi maksimum rata-rata sih gitu kalian perusahaannya benefit 2 sampai 3 orang maksimum, jarang ada yang sampai 6 orang gitu. Dan tempat tinggalnya juga enak, semua disediakan, mesin cuci disediakan, kadang ada snack meal di tempat akomodasinya, misalkan kayak kalian gitu. Kalau nggak disediakan kafetaria, misalnya ada snack meal, jadi kalian dikasih makan 3 hari sekali juga. Jadi kalau kalian libur, kalau bener-bener kalian pengen irit, pagi, siang, malam mereka dikasih snack box semacam sandwich gitu, buah sama jus biasa. Dan yang enaknya lagi untuk listrik, kalian nggak perlu mikir karena sudah ditanggung perusahaan. Transportasi pun seperti itu, ditanggung sama perusahaan. Jadi kalian mau kerja, tinggal turun ke bus, naik ke bus, diantarin sampai tempat kerja, selesai kerja, dijemput bus lagi, pulang ke rumah. Jadi seperti itu. Jadi kalian benar-benar irit. Jadi uang yang kalian dapat dari perusahaan benar-benar untuk kalian ya, tapi seperti itu, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Dan internet, biasanya internet di kamar ini kalian bisa pasang sendiri, kadang juga disediakan sama mereka internet room, entah di ground floor atau something gitu. Biasanya sih selalu disediakan untuk 3-4 komputer di suatu ruangan gitu, di komputer room. Nah, jadi kelebihan di akomodasi ini memang lebih banyak menurut saya gitu. Cuman ya tergantung, nantinya kalian bisa ditempatkan dengan beda-beda negara yang otomatis perilakunya berbeda dan kalian nggak tahu adat istiadat mereka seperti apa. Dan yang pasti semuanya ada plus minusnya. Dan semoga video singkat ini bisa memberi sedikit penjelasan untuk kalian, yang buat kalian yang mau datang ke Dubai, mau tinggal di Dubai untuk stay out apa stay di akomodasi. Tapi saya sarankan untuk stay di akomodasi untuk yang para pendatang baru ke Dubai atau ke Abu Dhabi gitu. Karena ya, jadi kalian nggak harus mikir gitu, nggak harus mikir lebih jalan-jalan atau something, tapi itu kembali sama kalian. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Dan pasti jangan lupa klik tombol subscribe biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Dan wassalam. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga di-share sama teman-teman kalian biar kalian dapat pahala. Ingat guys, nge-share itu kalian bisa dapat pahala karena kalian membantu teman-teman kalian. Wassalam.